Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Hamdan di channel Hamdan. Kali ini saya akan melanjutkan video berikutnya dari pengertian statistik sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian data dan variabel, lanjutan dari pengertian kemarin. Oke, sama-sama kita lihat slide saya berikut ini. Data dan variabel. Data dan variabel yang dimaksud dengan data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap. Jadi kalau sesuatu yang hal yang berupa sesuatu yang diketahui atau dianggap, itu dinamakan data. Seperti yang saya jelaskan kemarin, data merupakan kumpulan fakta atau angka atau sesuatu yang dapat dipercaya keberadaannya, sehingga dapat digunakan untuk sebagai dasar menarik suatu kesimpulan. Data dapat dijumpai di berbagai tempat. Oke, ini pengertian data ya. Kemudian variabel. Apa yang dimaksud dengan variabel? Variabel adalah karakteristik yang dapat diamati dari sesuatu atau objek dan mampu memberikan bermacam-macam nilai atau beberapa kategori. Misalnya kita melihat variabel tentang motivasi. Motivasi itu banyak sesuatu yang kita amati dan kategorinya. Variabel adalah data mentah untuk statistika, contoh umur, nilai, kemajuan belajar, jenis kelamin, kecepatan kekuatan. Ini adalah variabel ya. Ditinjau dari variabel yang diteliti, segi sifat dan angkanya, data statistik dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu data kontinu dan data diskrit, sama seperti yang saya jelaskan kemarin ya, golongan data. Data kontinu adalah data statistik yang angka-angkanya merupakan deretan angka-angka yang sambung menyambung. Dengan kata lain, data kontinu ini adalah deretan angka yang merupakan suatu kontinum. Jadi dia berbentuk tak hentinya, ya misalnya 1,33333, dia berbentuk pecahan atau desimal. Ini adalah data kontinu. Contohnya adalah kita lihat di sini tinggi badan, ukuran sentimeternya misalnya 160 sampai dengan 160,1. Ya, 160,2 sampai 160,3 dan kalau berat badan misalnya 50 sampai 50,1. Antara 50 sampai 51 itu banyak sekali. Jadi ada pembatasan-pembatasannya. Sedangkan data diskrit adalah tidak mungkin berbentuk pecahan, tidak berbentuk pecah. 3 orang, 4 orang misalnya, tidak mungkin setengah orang, tidak mungkin 1, 2, 3 dia berbentuk. Nah, penggolongan berdasarkan cara menyusun angkanya, ya, data itu terbagi dari 4 bagian. Yang pertama data nominal, data statistik yang cara menyusun angkanya berdasarkan atas penggolongan atau klasifikasi tertentu, cara menghitung, data menghitung, dan misalnya jumlah siswa SMP pintar ya, tahun ajaran 2015-2016. Kelas 1 prianya berapa, wanitanya berapa, ya seperti ini ya. Kelas 3, kelas 2 ya, jumlahnya sekian. Ini adalah data nominal.
Sedangkan data ordinal, yang kedua adalah data ordinal. Data statistik yang cara menyusun angkanya didasarkan atas urutan kedudukan atau berdasarkan ranking. Kalau kita lihat di sini, misalnya urutan nomor 1, nomor urut undiannya 022, misalnya tabel skor hasil penilaian lomba menyanyi. Ini kita lihat, ini adalah data ordinal, artinya rankingnya ya 1, 5 dan sebagainya. Ini ada urutannya berdasarkan kedudukan tingkatan ranking. Dan yang ketiga adalah data interval. Data yang berdasarkan jarak sama antara hal-hal yang sedang diselidiki. Tabel mahasiswa misalnya ya, atau di ini tabel nilai mahasiswa antara 70 dengan 70 berapa, 75 sampai 89. Jadi kita buat interval seperti ini. Berat antara umur bayi antara 0 sampai 5 tahun itu ada berapa, antara 5,1 sampai 10 itu berapa. Nah, ini adalah interval. Kemudian yang terakhir data itu adalah rasio perbandingan. Ini tidak disebutkan, rasio itu adalah perbandingan atau compare antara si A dengan si B, atau perbandingan data perbandingan atau rasio, atau biasanya berbentuk persentase. Penggolongan data statistik berdasarkan sumbernya, ya, ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data statistik yang diperoleh atau bersumber dari tangan pertama, first hand data. Contoh data tentang prestasi belajar siswa yang diperoleh dari bagian kesiswaan. Misalnya dia langsung mengambil dari siswa, atau kita langsung menyebarkan kuesioner atau instrumen. Nah, ini adalah data primer, data yang langsung kita ambil dari objeknya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh tangan kedua, second hand. Data tentang jumlah siswa yang ditawuran pada tahun 2014 diperoleh dari surat kabar, misalnya dari Kompas dan sebagainya, atau dari Badan Statistik, atau dari Bapeda, atau dari mana saja yang sudah dikelola, itu dinamakan data sekunder. Kemudian penggolongan data statistik berdasarkan waktu pengumpulannya. Ada data seketika, processing data adalah data statistik yang mencerminkan keadaan pada satu waktu saja, at point time. Data jumlah guru di SD Karawaci tahun 2016-2017. Ini adalah data seketika. Dan ada data urutan waktu, time series data. Data yang mencerminkan keadaan atau perkembangan mengenai sesuatu hal dari satu lokasi ke alokasi waktu yang lain secara berurutan. Contohnya jumlah guru SD dari tahun 2006 sampai 2015. Jumlah orang yang terpapar COVID dari Januari 2010 sampai Desember 2020, misalnya Januari 2020 sampai Desembernya. Itu adalah time series. Dan ada lagi data panel, data menggabungkan antara ini ya data panel. Data panel ini adalah data yang menggabungkan antara urutan waktu dengan urutan tempat. Itu adalah cross section data. Cross section data panel. Nah, ini cara pengumpulan data sensus, sampling, ya, acak dan tak acak. Tidak acak ini artinya kita menggunakan kuota, terserah, ya. Nah, kemudian saya tambahkan lagi ada variabel juga. Kalau tadi ada data kontinu, ada data discrete. Sekarang ada variabel. Variabel itu terbagi ada beberapa bagian. Yang pertama variabel kontinu. Kontinu.
ada data kontinu, ada variabel kontinu. Yang dapat ditentukan nilainya dalam jarak jangkauan tertentu dengan desimal yang tak terbatas. Jadi variabelnya juga variabel kontinu, sama dengan data kontinu. Kemarin sudah saya ini kan, silakan dilihat di pengertian statistik apa yang dimaksud dengan variabel ya. Variabel adalah diskrit. Yang kedua adalah variabel diskrit, adalah variabel nilainya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau desimal di belakang koma, tidak. Kemudian ada variabel dependen dan variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependen dan independen ini variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Variabel dependen itu variabel yang dipengaruhi. Misalnya kinerja itu dipengaruhi oleh kompensasi. Kompensasi itu adalah variabel independen atau bebas. Sedangkan kinerja adalah variabel dependen dipengaruhi ya. Kemudian variabel aktif adalah variabel yang dimanipulasikan oleh peneliti. Apabila seseorang peneliti memanipulasikan metode pelayanan rumah sakit, contohnya, ya, seorang peneliti memanipulasikan metode pelayanan rumah sakit, metode memberikan reward kepada nasabah, maka metode pelayanan dan memberikan reward pada pelanggan nasabah adalah variabel tip. Karena variabel ini dapat dimanipulasi. Jadi kalau tidak diberi reward, mungkin dia biasa-biasa saja. Tapi setelah diberi reward, dia akan memilih. Nah, ini artinya ada sesuatu hal yang membuat dia berubah variabel itu karena ada yang mempengaruhi. Kemudian ada variabel atribut, variabel yang tidak dapat dimanipulasikan atau ditukar atau sukar dimanipulasikan. Seperti misalnya contohnya intelijen, itu tidak bisa. Kelamin itu tidak bisa ditukar. Status sosial, pendidikan, sikap, dan sebagainya. Variabel-variabel yang merupakan objek inanimate seperti populasi, rumah tangga, daerah geografis, dan sebagainya. Ini variabel atribut. Populasi itu tidak bisa. Rumah tangga, daerah geografis itu tidak bisa dimanipulasi. Ya. Oke, ya inilah untuk pertemuan hari ini tentang data dan variabel. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, mari kita nanti tidak lupa mengikuti video-video berikutnya, video tentang ukuran pemusatan. Pada video berikutnya kita akan belajar video pemusatan, kemudian dilanjutkan dengan dispersi dan seterusnya. Sekian saya Rahil Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.